Scream 6 menceritakan tentang Sam dan Tara yang melarikan diri dari Woodsboro ke New York. Namun sayang, Ghostface mengejar mereka dan akan menghabisi mereka secara brutal. Meskipun mereka pindah ke apartemen di New York, tetap saja Ghostface selalu ada. Premis ceritanya agak berubah sedikit. Yang tadinya di Woodsboro, sekarang pindah ke New York, big city of USA. Yang awalnya dibunuh di rumah, sekarang di apartemen. Oke, opening scene-nya di restoran ya. Samara, profesornya sendiri, dibunuh sama muridnya. Ibaratnya nih ketahuan nih, dia langsung ngebuka topengnya. Pas dibuka topeng, di-reveal lagi, di-reveal lagi. Jadi ceritanya nih, si Ghostface ya berpura-pura untuk apa ya, bilangnya kayak blinded gitu sama profesornya. Disuruhlah keluar ke tempat gang. Dan anehnya dia mau si profesornya. Ya jelas, si Ghostface pasti cari yang tempat yang sepi untuk melakukan aksi rencananya. Untuk membunuh. Dan naas, dia tewas si profesornya. Bisa dilihat ya, opening scene-nya selalu dibuka oleh orang-orang yang famous. Misalnya aja nih, Scream 1, opening scene-nya Drew Barrymore. Kan di rumah ya. Nah, kali ini sangat berbeda ya. Untuk Scream yang ke-6, opening scene-nya itu di restoran. Ya, tapi diajak supaya si profesornya keluar. Jadi penonton agak lebih merasakan sense of thrill-nya. Nah, yang ke-6 nih, opening scene-nya oleh Samara. Dan kalian juga bisa lihat, nah opening scene-nya ini biasanya wanita ya, atau perempuan lah. Muncullah Kirby, victim yang survive dari Scream 4. Nah, di franchise-nya Scream 6 sekarang ini, sekarang menjadi FBI. Jadi kita harus make sure nih, ternyata harus benar-benar kita lihat nih, si korban ataupun si pembunuh benar-benar mati. Jadi kita nggak terlalu shock, tiba-tiba mereka nongol aja di film-film Scream yang selanjutnya. Karakter baru banyak bermunculan ya di film Scream yang keenam. Jadi dibuat bervariasi. Sehingga untuk para penonton yang newbie pasti agak sedikit bingung ya dengan film ini. Jadi mereka harus nonton film yang sebelumnya karena jenis karakter yang banyak dimasukin dalam film Scream. Tapi kalau kalian udah nonton film-film Scream yang sebelumnya, kalian udah nggak kagok lagi. Karena udah tahu nih karakter-karakternya siapa aja. Untuk adegan murdernya di Scream kali ini tuh kayak lebih sadis ya. Harus di stop berapa kali. Disayat, dicabik, atau pokoknya diapain deh. Nggak cuma sekali ya. Jadi agak beda. Dia bisa dibilang lumayan sadistik. Meskipun film-film yang sebelumnya juga sadis, cuman di sini agak beda ya. Pokoknya benar-benar harus kayak sampai cabik dia ketusuk lah, sampai tancap ke mata dan segala macamnya. Makanya gagal tayang di Indonesia. Kalaupun mau disensor ya susah. Kalau kebanyakan disensor ya jadi nggak serem dan ceritanya juga jadi ngawur kalau seandainya banyakkan disensor atau dipotong adegannya. Nah, film Scream yang sekarang nih ya, yang keenam, bisa dibilang durasinya paling lama dari semua franchise. Meskipun beda, hanya sekitar 12 menit. Motif dari pembunuhan dari Scream 1 sampai Scream yang terakhir ya, untuk sementara sekarang, 6, saling berkaitan satu sama lain. Misalnya saja, Scream 1, itu kan pelakunya adalah pacar dari Sydney, Billy Loomis. Scream 2, Scream 3, Scream 4, pokoknya ada kaitannya aja dengan si Sydney. Nah, untuk Scream yang keenam,
Pelakunya adalah ayahnya dari Richie. Jadi, si Richie ini punya ayah. Nah, ternyata ayahnya adalah seorang polisi yang menangani kasus di New York. Kasus si Sam. Richie ini adalah pacarnya si Sam dulu di Scream 5. Nah, kan Sam yang ngebunuh kan? Sam yang ngebunuh si Richie. Jadi si ayahnya mau membalaskan dendamnya. Nah, ayahnya punya dua orang anak, yaitu si Ethan sama si Quinn. Jadi, Ethan sama Quinn ini ikut berpartisipasi membunuh si Sam karena ingin membalaskan dendam dari saudaranya si Richie. Jadi intinya dari Scream 1 sampai 6 motifnya itu saling berkaitan satu sama lain. Film tersebut mengemphasize bahwa kalau mau bener-bener mastiin ya si killernya itu udah mati, kita harus tembak kepalanya. Or at least kita sayat kepalanya bener-bener sampai kebelah. Jadi nggak tiba-tiba yang hidup gitu. Ini nggak hanya berlaku untuk para killernya ya, tapi juga para victimnya. Kita harus tahu bener nggak nih mati, ya? Atau tiba-tiba hidup lagi kayak Kirby kan? Ternyata Kirby selamat dari Scream 4. Nah, kita bisa juga lihat dari si Queen. Queen ini kan di awal film ya, kita lihat dia mati ya, dibunuh oleh si Ghostface. Ternyata itu hanya ala-ala aja, pura-pura belaka. Karena dia adalah salah satu dari pelaku. Sydney masih diceritakan dalam film, tapi dia nggak tampil. Hanya terkesan seolah-olah, oh biar dia ada aja nih. Seolah-olah menyiratkan, ya, dia masih hidup. Mudah-mudahan di film selanjutnya, kalaupun ada, dia ikut lagi sama Gellweather. Tapi benar-benar kelihatan ya wajahnya, bukan hanya di narasiin aja. Kalau nggak, kenapa nggak dibuat cerita baru aja nih, tanpa embel-embel Sydney? Ya meskipun Scream 5 adalah Scream di mana Sydney bukan menjadi tokoh utama. Dia nongol, tapi dia nggak perannya nggak terlalu yang wow gitu. Nah, agak sulit juga, karena apa? Karena bayang-bayang Sydney itu dari Scream 1 ya, sampai Scream yang keempat, dia selalu menjadi tokoh utama. Mungkin di Scream selanjutnya, alangkah lebih baiknya dia ikut lagi nih tampil. Karena kalau kayak nggak ada dia tuh kayak kurang. Ataupun kalau memang bener-bener nggak mau ada dia, harus dihilangkan dari story-nya, biar nggak ada nyangkut atau nyambung dari yang sebelumnya atau ke depannya. Untuk dari storyline itu sama aja sih, intinya kayak mereka berusaha kabur dari kejaran Ghostface, di mana tokoh utama itu masih si Sam sama Tara, oke? Jadi mereka harus survive dan dikelilingi oleh orang-orang, di mana orang-orang tersebut nanti akan mati dan kebongkarlah siapa pelaku dari Ghostface dan motifnya apa. Jadi nggak yang terlalu baru, nggak yang fresh banget. Yang freshnya tuh adalah karakter baru aja sih, sama setting tempat ya, bisa dibilang. Kayak dari Scream 1 sampai Scream 5, kebanyakan setnya di house dan di kota kecil Woodsboro. Nah, sekarang di New York apartemen. The score is 6.8.